Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Aziz dari kelas 12 Agama, nomor absen 11. Ya, pengertian Al-Qur'an. Menurut bahasa Al-Liyahni, bentuk masdar dari kata kerja qoro'a, artinya membaca. Al-Asy'ari berasal dari kata korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Al-Faro bentuk jamak dari kata korinatun, artinya petunjuk. Menurut istilah Syekh Muhammad Qudari, baik Al-Quran adalah lafal yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Disampaikan dengan cara mutawir yang ditulis dengan mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatimah dan diakhiri surah An-Nas. Dr. Subaki Sholih, kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf disampaikan secara mutawir dan bernilai ibadah apabila membacanya. Syekh Muhammad Abdul membacaannya tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaga dengan menghafal, yaitu orang Islam. Yang kedua, membaca Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Qasas 79 sampai 82. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikatil wal kitabi wan nabiyyin wa atamala ala hubihi zawil kurba wal yatama wal masyakina wabna sabili wasa ila ilina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wa muhufuna bi abdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sai waro ewat daro iwa inal bas ulal ikalazina sadaku wa ulla ikahumul muttaqun. Terus faqaraja ala qaumihi fi zinnati qala ladzina yuridunal hayatan dunya la laita lana misla ma utiya qarunu innahu lazul hazin azim. Faqala alladzina utul ilma wa ilaikum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illa sabirun. Faqasafna bihi wa bidarihil fama kana lahu min fi'atin yansurunahum min dunillahi ma kana minal mutassirin. Wa asbahal ladzina ta'amanu makau bil amsi yaquluna wa ika annallaha yumtur rizqa liman yasha wa min ibadihi yaqdir lam amana lahu alaina lang safara bina wa ika annahu la yuflihul kafirun. Terus Al-Baqarah 177 ayat ini menegaskan bahwa kebijakan atau ketaatan yang mengantar kepada kedekatan Allah Subhanahu wa taala bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam salat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebijakan adalah yang mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas 79 sampai 8. Kisah Korun yang memaparkan kekuatan harta dan pengetahuan yang juga berakhir dengan kebinasaan saat disertai oleh kedurhakaan dan keangkuhan. Contoh perilaku Al-Baqarah 177, memberi harta yang dicintai kepada qarib, kerabat yang membutuhkannya. 2. Memberikan bantuan kepada anak yatim. 3. Memberikan harta kepada musafir yang dibutuhkan. Al-Qasas 79 sampai 82. Yang pertama itu kedurhakaan, kedua keangkuhan.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'al itul kanil imin ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusud wajurihim say'an wa min ila salatikani alaihi min ismi mislu asahim man tabi'ahu la yankusul dalika man asamihim say'an. Riwayat Ahmad. Wa an Abi Yahya bin Sinani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bala lamril innal amruhu kullu lahu khairu wa laisa dzalika li ahadi illal mu'mini in asabat usara'u sakara fakana khairalahu wa in asabat usara sobaro faqala khairallahu. Riwayat Muslim. Hadis yang pertama tentang petunjuk yang menunjukkan untuk mengajak kepada suatu kebaikan maka dia akan mendapat pahala. Hadis kedua tentang bersyukur, anjuran untuk bersabar di atas keburukan ketika mendapat dirinya di dalam keburukan, selalu berdasarkan menahan diri menunggu pertolongan Allah hingga dari kesabarannya akan diganti pahala dari Allah, dan anjuran untuk selalu bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan. Contoh perilaku hadis pertama, seorang mengajak sesuatu kebaikan. Hadis kedua, seseorang yang terkena musibah lalu dia bersabar karena dia yakin pertolongan Allah pasti datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa Allahu liman hamidah rabbana alhamdulillah samatul muslimin badu. Allahumma hdini fi man hadayt wa afina fi man tawallait wa barik li fi rahmatika syarra wa nait fa'in. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bifilni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli hazal mayyiti arba'at takbiratan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
akbar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu walahu wa la tahrimna ba'dahu ilana walahu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqiyah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafiyah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwarin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum muqalladun bi aqwabi wa barika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna fiha lagwaw taksima ilah wa fakihatim mimma yataghayyarun walah mimma yastahun wa hurun ka amsalil lu'lu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwaw wala ta'sima ila kilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskut wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'annahunna baqara uruba atroba li ashabil yamin sulatum minal awwalin sulatum minal akhirin wa ashabu shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yamum la baridi wala karim innahu kanu qabla zalika mutrafin. Sadaqallahul azim. Ujian praktek tafsir. Yang pertama, pengertian tafsir dan ilmu tafsir dan persamaan dan perbedaannya. 1. Pengertian tafsir secara bahasa. Tafsir berarti menjelaskan, menerangkan, menampakkan, menyimak dan merinci menurut Al-Jurjani. Tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran baik segi urutannya, kisahnya, sebab turunnya dengan menggemukakan kalimat yang menunjukkan pada makna secara terang-terangan. Yang kedua, pengertian ilmu tafsir. Menurut Hasbi As-Sadiqi, ilmu tafsir adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzulul ayat, keadaan-keadaan kisah-kisahnya, sebab turunnya, tertib makkiyah dan madaniyahnya, mutasnuhnya, mutasbihnya, mujmal, musyafalnya, halal dan haramnya, wad dan wad'inya dan amr nahinya, serta iktibar dan amsalnya. Yang ketiga, perbedaan tafsir dan ilmu tafsir. 1. Dilihat dari segi kedudukan masing-masing. Ilmu tafsir adalah sebagai alat bagi mufasir dan menafsirkan Al-Quran, sedangkan tafsir merupakan pekerjaan mufasir di dalam usahanya menafsirkan Al-Quran. Dilihat dari segi tujuannya, tujuan ilmu tafsir adalah agar orang dapat menafsirkan Al-Quran, sedangkan tujuan tafsir adalah untuk mengetahui kandungannya ayat Al-Quran. 3. Dilihat dari segi kitabnya. Ilmu tafsir berupa kitab yang memuat ulumul Quran, sedangkan tafsir adalah kitab yang secara khusus disusun dalam memahami maksud yang ayat Al-Quran. D. Persamaan tafsir dan ilmu tafsir. Sama-sama mengkaji Quran, sama-sama datangnya dari Quran. Pengertian dari tafsir bil matsur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat. Tafsir bil
maudu. Tafsir bil maudu, metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang saturdai. Tafsir bil ijmali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Tafsir tahlili, metode menafsirkan Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan sebagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Ketiga, kaidah-kaidah al-tafsir, aturan-aturan atau asas-asas yang dijadikan dasar atau landasan operasional penafsiran oleh Quran. Munasabah dalam ilmu tafsir, pengetahuan yang mengalih hubungan ayat dengan ayat dan hubungan surat dengan surat dalam Al-Quran. Qasam ilmu tafsir Al-Quran yang mengkaji tentang artinya, maksud, hikmah dan rahasia sumpah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, al-harfiyah, itu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, susunan kata yang terjemah sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Takwil, memalingkan sesuatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir dan juga dikandung oleh lafal tersebut jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab. Muhuam, ayat yang dimaksud dapat diketahui secara jelas, tegas, baik saat kedatangan dari hari kiamat, keluarnya Dajjal. Maunawi, menjelaskan maksud kalimat dengan bahasa yang lain tanpa ketertarikan dengan tertib kalimat aslinya tanpa memperhatikan susunannya. 5. Menguasai ilmu bahasa Arab, berbebas dari hawa nafsu, pemahaman yang mendalam, mengetahui ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir, merujuk kepada perkataan tabi'ib, sehat akidah, merujuk kepada perkataan sahabat.